wabarakatuh. Kami informasikan, hadirilah kajian rutin insyaallah nanti malam bersama Ustaz Muhammad Soleh Dirahim LC dengan membahas kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak dalam Islam. Waktunya setelah sholat maghrib hingga kumullahu khairan kasiran atas infak para bapak sekalian. Yang bertindak sebagai khatib pada sholat Jumat hari ini Ustaz Fahmi bin Abdillah Mahri. Saat ini telah masuk waktu sholat. Kepada khatib kami persilakan. Khutbah dimulai, mohon para jamaah yang masih ada di belakang mohon maju mengisi saf-saf yang lebih depan. Mohon sekali lagi mohon para jamaah yang masih berada di belakang untuk maju mengisi saf-saf yang lebih depan yang masih kosong. Supaya jamaah yang datang nanti terlambat. Sekali lagi saf-saf yang lebih depan dipenuhi terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا. أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل اللهم ارزقنا النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung di awal tahun 2024 ini, mudah-mudahan amal ibadah kita semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya umur kita, bertambahnya umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima baina ya'tuni batil kaba'ir. Salat 5 waktu sehari semalam di antara 2 Jumat dan Jumat berikutnya, Ramadan dan Ramadan berikutnya, merupakan kaffirat, merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Selama kita bisa menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar, marilah kita isi hidup kita ini, hari-hari dalam hidup kita ini menjadi hari-hari yang betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari tiada hari tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berulang kali khatib berbicara mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dirahmati Allah, la'allakum turhamun, supaya engkau menjadi orang-orang yang dirahmati Allah. Tetapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga melaknat orang-orang tertentu. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan laknat Allah kepada seseorang. Yang pertama, laknat di sini artinya orang ini disingkirkan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu orang ini jauh dari surga. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yudkhilu may yasha'u fi rahmat. Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-Nya dalam rahmatnya, dalam surganya dengan rahmat Allah. Tetapi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang ini dijauhkan, disingkirkan dari rahmat Allah, sehingga dia tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah dari orang-orang seperti ini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, yaitu orang-orang kafir dan ingkar kepada Allah, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka berkata hati kami tertutup, katanya. Tetapi itu bukan hatinya yang tertutup, tapi mereka sebenarnya Subhanahu wa taala sampai dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai imannya sangat sedikit sekali, sampai habis imannya sehingga dia murtad. Kenapa seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Mereka mengunci mati, Allah mengunci mati hati mereka, Allah mengunci mati pendengaran mereka, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri nasihat maupun tidak kau beri nasihat, mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Allah. Kemudian Allah kunci mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang itu sudah diberi nasihat, orang itu sudah diberi mau'izatul hasanah, diberi pencerahan, diarahkan dengan baik, tetapi orang itu menolak, justru dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu qulubuna ghulf, mereka mengatakan hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
mereka itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang kafir juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 64. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah menyediakan azab sa'ir, azab neraka sa'ir, neraka yang sangat panas untuk mereka. Billah min dzalik. Ini orang yang pertama, yaitu orang yang ingkar kepada Allah atau orang kafir. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menghina, mencaci Allah dan Rasulnya. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci Allah dan Rasulnya, mereka akan dilaknat dunia dan akhirat. Wa a'adlahum 'adzaban muhina, dan dia disediakan oleh Allah azab siksaan yang sangat menghinakan dia nanti. Banyak orang-orang munafik yang mengatakan dirinya Islam, tapi justru dia mencaci Allah dan Rasulnya. Dia menghinakan Islam dengan segala macam cara. Untuk apa? Untuk mencari kesenangan dan kehidupan dunia saja. Orang-orang munafik, orang-orang yang mencaci Allah dan Rasulnya, maka dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan dia disediakan azab oleh Allah dengan azab yang sangat menghinakan dan sangat merendahkan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang dalam surat Al-Ahzab ayat 66 dan 68. Setelah ayat innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira. Orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah setelah diazab nanti dengan azab yang sangat pedih, sangat panas, sangat luar biasa, azab neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan sangat hina. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya tanpa dikeluarkan oleh Allah sama sekali. Kemudian ayat selanjutnya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ayat ini berbicara mengenai pemimpin. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dia mengatakan pada hari itu nanti akan kami balikkan, telungkupkan wajahnya ke dalam neraka. Ditelungkupkan ke wajahnya ke dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya seandainya kami dulu di dunia taat kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya seandainya kami dulu di dunia tidak mencaci Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, sesungguhnya kami taat kepada pimpinan-pimpinan kami dan pembesar-pembesar kami, padahal mereka berbuat zalim. Tetapi mereka menjerumuskan kami, mereka menyesatkan kami dengan sesesat-sesatnya, mereka menghancurkan kehidupan kami semua dengan semua kebohongan, dengan semua kejelekan dan kezalimannya. Maka kemudian mereka berdoa, Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kalau begitu lipat gandakan azab, siksa mereka. Pemimpin-pemimpin yang pembohong, pemimpin-pemimpin yang zalim, lipat gandakan bagi mereka azabnya. Wal'anhum la'nan kabira, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang sukanya berbohong, sukanya menzalimi rakyatnya, nanti pada hari kiamat dia justru akan didoakan oleh rakyat
azab dan laknat yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tiga golongan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan negeri kita dari tiga golongan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain dari tiga hal tadi yang saya sebutkan, ada suatu riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya surat Al-A'raf ayat 176, yaitu mengenai seseorang alim, seorang ahli ibadah yang bernama Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra, beliau seorang yang alim dari kalangan Bani Israel. Alimnya, doanya itu sangat mustajab. Setiap dia berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai banyak orang yang minta didoakan sama Bal'am bin Bawra ini. Beliau hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Bal'am bin Bawra hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam datang dengan bala tentaranya, datang ke wilayahnya Bal'am bin Bawra. Datang di wilayah Bal'am bin Bawra ini. Nampaknya kedatangan Nabi Musa alaihissalam dengan bala tentaranya ini menimbulkan ketakutan orang-orang di daerah situ. Menimbulkan ketakutan, dan penguasa di daerah Bal'am bin Bawra ini ketakutan. Sampai mereka, para penguasanya di wilayah Bal'am bin Bawra ini datang kepada Bal'am bin Bawra mengatakan bahwa Nabi Musa dan bala tentaranya datang. Maka mereka kaumnya kaumnya Bal'am bin Bawra ini dan penguasanya minta kepada Bal'am bin Bawra supaya mendoakan kehancuran kepada Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya. Maka Bal'am bin Bawra mengatakan, sebentar, aku mau tanya dulu kepada Allah. Aku tanya dulu kepada Tuhanku, apakah Allah mengizinkan meridhoi atau tidak? Allah pun menjawab, jangan kau lakukan itu, hai Bal'am. Sesungguhnya doamu sangat mustajab. Artinya apa? Kalau mendoakan seseorang, setiap doanya Bal'am ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh hawahu. Seandainya dia minta kepada kami tinggikan derajatnya, maka akan kami tinggikan derajatnya dengan ilmunya. Bal'am bin Bawra ini diberi oleh Allah suatu ilmu hikmah dari Asmaul Husna, Ismul A'zam, sehingga setiap doanya dengan menyebut Asmaul Husna pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bal'am bin Bawra pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mendatangi kaumnya, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah melarang aku untuk mendoakan kejelekan, kehancuran untuk Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya di situ ada nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah nabi, orang yang sangat tinggi tingkatannya di hadapan Allah. Mana mungkin saya akan mendoakan kehancuran untuk nabi? Kemudian nampaknya penguasa pada saat itu tidak henti-hentinya merayu Bal'am bin Bawra supaya mendoakan kehancuran Nabi Musa alaihissalam. Sampai penguasa ini memberikan hadiah kemewahan dunia kepada Bal'am bin Bawra supaya mau mendoakan kehancuran untuk Nabi Musa alaihissalam. Bal'am bin Bawra tetap menolak, dia tidak mau. Tetapi ingat, Bal'am bin Bawra seorang laki-laki, dia juga mempunyai wanita. Maka wanita istrinya ini yang merayu Bal'am bin Bawra
Supaya apa? Supaya mau menerimanya dan mengkabulkan keinginan penguasa ini. Lama kemudian, lama kelamaan sampai akhirnya Bal'am bin Ba'ra pun mengiyakan. Dia mendoakan kehancuran Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya. Subhanallah. Apa yang terjadi ketika doakan kehancuran untuk Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya? Allah putar lidahnya, Allah putar mulutnya, sehingga kehancuran itu tidak untuk Nabi Musa tetapi untuk kaumnya dan penguasanya sendiri. Setiap dia mendoakan kebaikan untuk kaumnya, Allah putar balikkan lisannya dan mulutnya, sehingga kebaikan itu untuk Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya. Sehingga kemudian semua penguasa dan orang-orang di wilayah Bal'am bin Ba'ra datang kepada Bal'am bin Ba'ra, bagaimana engkau ini mendoakan kok kebalik? Seharusnya engkau mendoakan kehancuran Nabi Musa, kenapa engkau malah mendoakan kehancuran kami? Kata Bal'am bin Ba'ra, ini di luar kendaliku. Aku mendoakan kehancuran Nabi Musa, tapi oleh Allah diputar aku sampai aku mendoakan kehancuran untuk kaumku sendiri. Aku mendoakan kebaikan untuk kaumku sendiri, Allah putar menjadi kebaikan Nabi Musa. Demikian terus. Di dalam suatu riwayat singkat cerita, Bal'am bin Ba'ra ini berdoa terus sampai lidahnya menjulur seperti anjing. Lidahnya menjulur, Allah adab dia, lidahnya menjulur seperti anjing. Allah abadikan itu di dalam surat Al-A'raf 176. Masaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah tetapi dia tidak untuk taat kepada Allah, justru membela kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti anjing. Famatsaluhu kam tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka seperti anjing, kemanapun dia berada selalu menjulurkan lidahnya, setelah makan menjulurkan lidahnya, sebelum makan menjulurkan lidahnya, ketika tidur menjulurkan lidahnya, bangun tidur menjulurkan lidahnya, seperti anjing. Dia tidak mampu membedakan mana batil. Dia tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan ini, kata Allah, ceritakan ini kepada orang lain supaya mereka menggunakan akal fikirannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir dalam khutbah saya ini, saya teringat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan segala amalannya. Dan nanti pada hari akhir manusia, pada hari akhir nanti ada orang-orang yang mendukung kebohongan, mendukung kezaliman seorang penguasa. Mendukung kebohongan, mendukung kezaliman seorang penguasa. Mendukung pengkhianatan seorang penguasa. Nanti pada hari kiamat dia datang, sungguh pada hari kiamat datang, aku tidak mengakui dia sebagai umatku dan dia juga bukan menjadi golonganku. Barang siapa mendukung kebohongan, kezaliman seorang penguasa, padahal dia tahu kejelekan kezalimannya, ketidakjujurannya, pengkhianatannya, kok dia dukung, nanti pada hari kiamat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengakui dia sebagai umatnya dan dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari laknat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب السيئات الجلال والإكرام أمتنا على دينك الإسلام والسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون. إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Safnya luruskan, rapatkan tumit kaki, lurus garis, kaki lurus garis. Mohon yang belum lurus diluruskan. Mohon perhatian jamaah rahimakumullah. Pada rakaat terakhir kita doa qunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء
شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا ولك الحمد والشكر على ذلك شكرا كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين على اليهود الغاصبين على اليهود الملعونين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اكفي شر الظالمين والمعتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
والسلام علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.